Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, saya Putri, mahasiswi dari Universitas Pakuan, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 04411953. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Opini Publik, dosen pengampu Mistata. Di sini saya akan mewawancarai 5 narasumber dan 5 profesi yang berbeda mengenai masalah pandemi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Enggak, ya Perkenalkan, saya Putri, mahasiswi dari Universitas Pakuan. Iya. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa dan profesi Bapak sebagai apa? Bapak namanya Anto Darmayanto. Ya. Bapak sebagai guru di SMP Negeri 2 Cicurug. Bapak sebagai guru. Iya. Baik. Di sini saya akan menanyakan perihal masalah pandemi yang terjadi di Indonesia. Yang sudah kita ketahui bahwasannya dengan adanya pandemi, masyarakat Indonesia telah terbatas untuk melakukan sebuah aktivitas. Betul. Saya sudah melihat dari berbagai televisi, nah bahwa Indonesia itu telah mengalami krisis ekonomi. Betul. Jika krisis ekonomi itu terjadi, maka bahan baku di Indonesia akan melonjak naik, atau bahkan pegawai-pegawai akan di PHK. Bapak ini sebagai guru. Nah, saya minta apa opini atau pendapat Bapak mengenai hal tersebut. Baik, Bapak coba jawab ya sesuai dengan yang Bapak ketahui. Jadi kalau kita melihat mulainya pandemik ini, kalau tidak salah kan bulan Maret ya, itu mulai ramainya. Dan memang Bapak melihat semenjak bulan Maret itu segala kegiatan baik perekonomian maupun sampai ke pendidikan ya, itu terjadi penurunan ya. Dalam hal ekonomi sudah jelas ya, kita melihat banyak pabrik-pabrik yang tutup sehingga banyak mem-PHK-kan karyawannya, dan kalau sudah PHK otomatis banyak kesulitan nantinya dari masyarakat yang tadinya berpenghasilan tiba-tiba di PHK, tentunya kan tidak akan mempunyai penghasilan lagi ya. Jadi mereka mengalami kesulitan. Alhamdulillah kalau kita mendengar pemerintah juga sudah menggelontorkan bantuannya ya, secara bantuan sosial, walaupun masih kita mendengar banyak kesemrawutannya ya, tapi tentunya sedikit banyaknya membantu lah masyarakat kita. Dan kalau dibilang pendidikan seperti yang Bapak alami, kita ketahui terjadi satu kondisi pembelajaran yang tadinya tatap muka ya, kemudian akhirnya setelah bulan Maret, kalau tidak salah bulan Aprilnya itu anak dirumahkan ya, kemudian kita merancang satu pembelajaran yang tidak biasanya ya. Seumur-umur Bapak sebagai guru baru saat inilah apa yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh ya, PJJ ya. Nah, dengan demikian kita mengetahui memang terjadi kemunduran di ekonomi sudah jelas ya, devisa negara semakin terkuras ya, utang semakin besar untuk mengatasi pandemik ini ya. Di bidang pendidikan juga yang Bapak alami terjadi kemerosotan di segala bidang ya. Yang tadinya ekstrakurikuler ada, sekarang tidak ada, sehingga prestasi siswa juga tidak terlihat sekarang ini. Nah, mudah-mudahan saja ke depan tidak akan lama ya, kita mendoakan kepada Allah sehingga pandemi ini tidak terlalu lama ya, sehingga kemerosotan ini tidak akan terus berlanjut. Itu mungkin secara singkatnya yang Bapak ketahui. Baik. Di sini Bapak sudah berapa lama menjadi guru? Bapak menjadi guru sebenarnya sih sudah hampir 30 tahun ya. Tapi sebagai PNS Bapak diangkat sekarang ini sudah hampir 25 tahun sebagai PNS, dan kalau total secara keseluruhannya sih mungkin 30 sampai 35 tahun Bapak sebagai guru. Udah lama juga ya Pak? Iya betul. Baik. Nah kalau boleh saya tahu kan murid-murid di sini belajar online ya Pak? Betul. Apakah selama pandemi ini Bapak merasakan kesusahan untuk mengajar? Awalnya memang demikian ya. Kita merancang
yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau yang disebut dengan pembelajaran online ya. Itu karena memang tidak terbiasa, awalnya memang agak mengalami kesulitan kita. Harus disiapkan softwarenya, disiapkan hardwarenya ya, baik dari siswanya, dari gurunya, dari sekolahnya. Memang awalnya terjadi kesulitan ya. Sampai dengan semester ganjil selesai ya, atau semester genap ya kalau nggak salah, semester genap 2019-2020 itu kita mengawalinya dengan susah payah dan akhirnya hasilnya pun apa adanya waktu itu. Tapi dengan pengalaman semester genap 2019-2020 kita mulai PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, sehingga dievaluasi pada semester ganjil 2020-2021 kita lakukan perubahan-perubahan. Kita undang orang tua ke sekolah dengan menjaga protokol kesehatan, membicarakan permasalahannya. Kita mendapatkan fasilitas dari pemerintah ya, baik surat keputusan dari menteri dan juga yang lainnya, sehingga terjadi perubahan-perubahan. Walaupun sampai saat ini terus terang saja, kalau secara PJJ-nya mungkin berjalan cukup baik ya, tapi hasilnya tentunya yang namanya pembelajaran online ini banyak kekurangan-kekurangan dibandingkan dengan kalau kita melakukan pembelajaran tatap muka langsung ya, apalagi di tingkat SD, SMP, SMA itu belum bisa semua tujuan pendidikan itu bisa dilakukan dengan menggunakan secara online tentunya. Nah, di sini kan belajar online ya Pak. Iya, betul. Apa harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan Bapak sih tentunya COVID-19 ini secepatnya berakhir. Ya, amin. Ya, karena kita ketahui permasalahan semuanya ini kan berawal dari pandemik ini ya. Dan tentunya kalau kita kembalikan lagi kepada pencipta kita, ya mungkin ini adalah ujian bagi kita ya. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saja pandemik ini juga secepatnya berakhir. Amin. Dan kita juga melihat usaha pemerintah misalnya dengan adanya pengobatan ya, kemudian nanti akan ada apa tuh yang namanya vaksin ya mungkin usaha-usaha inilah yang kemungkinan akan secepatnya berharap kita COVID-nya akan berakhir. Karena kalau sudah demikian di bidang pendidikan akan normal kembali ya. Ekonomi akan normal kembali, malahan mungkin akan lebih meningkat ya dibandingkan sebelum pandemik, karena kita harus mengejar ini tentunya. Saya kira itu mungkin. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau yang bikin Bapak ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Putri, mahasiswi dari Universitas Pakuan. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa dan profesi Bapak sebagai apa? Ya, nama saya Adnan, profesi saya wirausaha atau wira swasta. Baik, di sini saya akan menanyakan perihal masalah pandemi yang berada di Indonesia pada saat ini. Sudah kita ketahui bahwasannya pandemi di Indonesia dan di masyarakat Indonesia pada saat ini sudah sangat terbatas untuk melakukan sebuah aktivitas yang berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas perekonomian. Saya sudah mendengar dari beberapa berita bahwa di Indonesia ini sudah terjadi krisis ekonomi. Jika krisis ekonomi itu terjadi, maka akan mengakibatkan bahan baku akan menjadi lebih naik atau pegawai-pegawai akan di-PHK. Bagaimana opini atau pendapat Bapak terkait tersebut? Iya,
opini saya terhadap pandemi COVID-19 ini atau corona ini cukup memprihatinkan. Negara kita sampai terkena imbas dari corona ini. Banyak sektor-sektor yang merasa dirugikan, termasuk dari sektor kami di bidang wirausaha, dan memprihatinkan sekali. Kita lihat juga banyak orang yang di PHK, banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan, yang melakukan aktivitas apapun di luar. Iya. Sampai sempat terjadi PSBB dan segala macam, ya itu cukup merugikan kita semua, dan terutama kami yang sedang berwirausaha atau berjualan. Nah, usaha apa aja sih yang Bapak jalankan selama ini? Usaha yang saya lakukan ya tetap berjualan, berjualan offline dan juga online juga untuk menambah omset penjualan di toko. Nah, Bapak kan tadi berbelanja sempat online ya. Nah, online itu sebelum atau sesudah pandemi? Berjualan online itu dimulai sebelum pandemi. Namun karena pandemi semakin menaik ya, jadi offline sedikit menurun dan online jadi kita coba lebih usaha di online seperti itu. Nah, di sini kan pasti ada beberapa karyawan ya Pak. Karyawan tersebut pasti ada di daerah sana atau daerah sini kan. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi diri Bapak atau karyawan Bapak terhindar dari virus corona? Ya, tetap melakukan protokol kesehatan, itu menjaga kesehatan, melakukan menjaga jarak, memakai masker, terus ya juga mencuci tangan. Itu sih yang lebih dilakukan, dan tetap memakai masker ketika kita melayani pelanggan atau ada yang berbelanja, itu tetap jaga kebersihan intinya. Nah, Bapak kan di sini berjualan udah sejak lama nih, pasti dari sebelum pandemi. Pendapatan Bapak pas pandemi ini lebih meningkat atau lebih menurun? Pendapatan saya pada saat pandemi ini ya bisa dibilang cukup menurun, sangat menurun, karena keterbatasan dari para pembeli juga dibatasi, terus kemudian dari segi ekonomi juga karena banyak yang di PHK, otomatis berpengaruh kepada kami yang berjualan, dan berjualan juga cukup jadi menurun seperti itu. Nah, apa sih keinginan Bapak untuk kedepannya tuh pengen lebih kayak gimana gitu? Keinginan saya ya semoga harapannya pandemi ini cepat selesai. Amin. Corona ini cepat hilang dari muka bumi. Karena kita dibuat cukup stres juga karena pandemi ini, ya mudah-mudahan itu sih doanya. Nah, itu ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk saya. Mohon maaf jika ada kesalahan bicara, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Putri, mahasiswi Universitas Pakuan. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa dan profesi Bapak sebagai apa? Saya bernama Bapak Dana Jonathan, berprofesi sebagai driver bis di PO Suberjaya, Pak, untuk pariwisata. Bapak ini sebagai driver pariwisata. Betul. Nah, sudah kita ketahui bahwasannya di Indonesia ini telah mengalami pandemi. Maka dari itu, di sini saya akan mempertanyakan perihal masalah pandemi tersebut. Yang sudah kita ketahui di masyarakat Indonesia ini telah terjadi krisis ekonomi. Jika krisis ekonomi itu terjadi, maka akan mengakibatkan bahan baku menjadi lebih naik atau pegawai-pegawai akan di-PHK. Nah, Bapak ini sebagai driver pariwisata, apa pandangan Bapak atau opini Bapak mengenai hal tersebut? Untuk dalam situasi pandemi begini, pandangan saya itu sangat merepotkan, menyusahkan untuk kita yang sudah berkeluarga, untuk kita yang bekerja. Kalau saya sebagai supir pariwisata,
dalam pandemi begini saya tidak bisa bekerja dan saya tidak bisa membiayai anak istri saya. Mudah-mudahan ke depannya pandemi ini segera selesai dan untuk kembali normal ekonomi kita. Nah, amin ya Pak. Amin. Lalu, Bapak sebagai driver sudah berapa lama dan melakukan driver itu di tempat mana? Untuk sebagai profesi driver saya mengemudi kurang lebih sudah 18 tahun. Saya lokasinya di Jakarta. Lalu, apa harapan Bapak untuk kedepannya setelah pandemi ini? Harapan saya setelah pandemi ini mudah-mudahan secepatnya membaik dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. tidak apa-apa. Perkenalkan, saya Putri, mahasiswi dari Universitas Pakuan. Ya, Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Iman Kadarisman, Ya, guru PNS di SMP Negeri 2 Cicurug. ya sebagai PNS ya Pak. Iya. Di sini saya akan menanyakan perihal masalah pandemi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Bahwasannya, dengan adanya pandemi, masyarakat Indonesia telah terbatas untuk melakukan sebuah aktivitas. Iya. Lalu saya sudah melihat dari berbagai televisi bahwa Indonesia telah mengalami krisis ekonomi. Betul. Jika krisis ekonomi itu terjadi, maka bahan baku di Indonesia akan menaik atau bahkan pegawai-pegawai akan di-PHK. Bapak ini kan sebagai PNS nih, lalu apa opini atau pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ya, betul sekali. Adanya COVID ini telah merubah ya dari Ya. segi sendi-sendi kehidupan di masyarakat seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tentunya wabah ini telah membatasi ruang gerak manusia yang berdampak kepada seluruh aktivitasnya, mulai dari ekonomi, pendidikan, ya, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ya. Artinya adanya pandemi ini tidak hanya faktor ekonomi saja, semuanya terdampak ya, begitu. Semua terdampaknya. Iya. Lalu Bapak sudah berapa lama menjadi PNS? PNS 2015 ya. Ya. Jadi 2021 5 tahun ya. 5 tahun. Lalu Bapak merasa kesusahan nggak melakukan aktivitas di masa pandemi ini? Kesusahan sih tidak ya, tentunya karena untuk aktivitas itu dimana kita ada keinginan, tentunya ada celah bagaimana kita bisa beraktivitas dengan menggunakan ya protokol kesehatan baru ya dalam rangka mencegah penyebaran wabah corona ini. Ya. Lalu apa sih harapan Bapak untuk kedepannya? Yang pertama tentunya dengan wabah corona ini kita berdoa semoga cepat selesai, kembali ke kehidupan normal. Tentu ini membawa corona ini tidak hanya dampak negatif tapi ada positifnya. Jadi ada terbentuk kebiasaan baru, pola hidup sehat, selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak ya. Tidak hanya pada saat corona ini, mungkin kedepannya mungkin akan ada lagi penyakit yang lebih parah lagi dari wabah corona ini. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Pak. Iya, mudah-mudahan kita berdoa saja. Ya, itu saja yang bisa saya menanyakan kepada Iya. Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Iya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Putri, mahasiswi dari Universitas Pakuan. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa dan profesi Bapak sebagai apa? Saya atas nama Bapak Budiman sebagai security PT Koin Baju Global. Bapak sebagai security. Nah, sudah kita ketahui, masyarakat di Indonesia ini telah mengalami pandemi COVID-19. Di sini saya akan menanyakan perihal masalah pandemi.
yang sudah kita ketahui, masyarakat Indonesia ini melakukan aktivitas itu secara terbatas. Dan saya sudah melihat di beberapa televisi bahwa Indonesia telah mengalami krisis ekonomi. Jika krisis ekonomi itu terjadi, maka bahan baku akan menaik atau bahkan pegawai-pegawai akan di-PHK. Nah, apa sih pendapat atau opini Bapak mengenai hal tersebut? Selama pandemi ini, penghasilan saya sangat berkurang untuk menutupi keluarga saya. Apakah di pekerjaan Bapak ini, Bapak tahu gak, ada gak orang yang di-PHK gitu? Sedangkan karyawan di kita, sebagian ada yang dijeda, ada yang di-off. Ada yang di-off nih. Lalu, Bapak bekerja di security itu sudah berapa lama? Saya bekerja sebagai security kurang lebih hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak melindungi diri dari orang-orang yang sudah Bapak ketahui bahwa Bapak sudah bertemu dengan orang banyak. Nah, bagaimana cara Bapak untuk melindungi dari COVID-19? 1. Jaga jarak. Ya. 2. Pakai masker. Sebelum masuk area, cuci tangan. Cuci tangan ya. Nah, apa sih keinginan Bapak untuk kedepannya tuh pengen kayak gimana? Mudah-mudahan pandemi ini secepatnya tuntas. Amin. Untuk karyawan dan warga Indonesia bisa beraktivitas kembali secara normal. Nah, itu sih keinginan kita semua ya Pak. Mungkin ini saja yang bisa saya pertanyakan untuk Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.